Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik ke channel Trianto. Apa jenenge channel? Trianta Frogstar. Trianta Frogstar. Kali ini saya akan membantu Mas Trianto ini untuk menginstalasi alarm dan central lock di mobil Chery 10 tahun berapa? 97. Tahun 97. Dimana mungkin teman-teman yang memiliki mobil sejenis ataupun mobil yang lain konsepnya sama, kita nanti akan mengaplikasikan ini, dimana kita ketahui bahwa remote mobil itu identik dengan mobil-mobil muda, padahal pada mobil yang sudah berumur itu kita bisa mengaplikasikan dengan part-part yang bisa kita beli secara online dengan harga yang terjangkau, kita bisa mengaplikasikan. Nah, sebelumnya saya hanya ingin menjelaskan gini, alarm dan central lock itu berbeda. Kalau central lock itu yang ini menaik turunkan anak kunci di dalam kabin ini, sedangkan alarm itu adalah modul yang mengirim sinyal agar ini nanti bisa bergerak mengancing ataupun membuka secara otomatis. Nah, part-partnya salah satunya ini yang penggeraknya ini adalah vakum central lock. Ini nanti kita pasang di dalam sini dengan mengebor pilar di sini untuk mengaitkan dengan baut. Kemudian nanti perkabelannya masuk lewat engsel sini dan ada dua modul, yaitu modul alarm dan modul central lock, kita letakkan di bawah sini. Kenapa diletakkan di sini? Karena di sini sumber arus baik itu positif aki langsung maupun positif kontak itu paling dekat dengan sini, sehingga untuk memperingkas wiring atau kabel biasanya ditaruh di dashboard sini. Sebetulnya ditaruh dimanapun bisa, asal narik kabelnya resikonya lebih jauh kalau mau naruh di belakang ataupun di tempat lain. Nah, coba kita nanti akan review alatnya satu-satu dulu. Oke teman-teman, untuk tadi pembukaan dibuka sama itu ya, channelnya temanku. Nanti channelnya aku taruh di deskripsi ya. Nanti kalau enggak ya di kanan atas pojok. Dan ini proses unboxingnya central lock. Jadi kemarin beli online. Nah, ini mereknya Ekario. Oke, kita langsung buka aja. Ya, sebenarnya sih isinya udah ketahuan ya tadi di depan. Untuk central locknya yang tadi kan pembukaan, nanti ya habis video unboxing ini kita langsung ke penjelasan kabel-kabelnya. Dan di sini aku beli central lock yang universal, jadi bisa dipasang di mobil apa aja ataupun bisa buat ganti seandainya mobilnya udah ada central lock terus motornya lemah atau perlu diganti. Nah, ini bisa jadi referensi ya. Untuk belinya di toko online banyak central lock universal gitu, mereknya juga variasi, harganya juga beda-beda. Kalau beli satuan kayaknya juga ada, beli kabelnya sendiri juga ada, jadi nanti tinggal searching aja di toko online. Oke, ini sebenarnya ada video part 2 nya ya nanti, soalnya ini kayaknya kepanjangan deh kalau jadiin satu, tapi kita lihat saja nanti untuk editingnya. Kalau nyampe jadi satu ya jadiin satu, aku upload, kalau enggak ya nanti jadi dua ya. Nah, ini untuk tetek bengeknya, ini modulnya ini. Jadi di sini aku tadi masang central lock sama alarm. Kebetulan alarmnya dapat hibah jadi dari teman saya. Terus saya juga beli kabel sendiri, soalnya aku dapat hibahnya cuman dapat itu aja ya, alarm sama modulnya, jadi kabelnya nggak ada. Oke, kira-kira kayak gini ya untuk unboxing central locknya. Kita lanjut ke penjelasan mengenai kabel-kabel dan fungsi-fungsinya sama teman saya. Oke, lanjut. Nah, tadi kita sudah berada di unit, sedangkan sekarang saya akan menjelaskan
apa saja yang perlu teman-teman beli apabila ingin menginstalasi alarm dan central lock. Nah, di bagian kiri sini ada yang namanya modul alarm. Nah, di sini ini yang ada hubungannya dengan remote anak kunci itu. Sedangkan di bagian kanan ini adalah modul central lock. Nah, modul central lock ini adalah yang untuk mengakomodir gerak dari pistol ini yang nanti ke pintu, daun pintu. Nah, kita pelajari satu-satu terlebih dahulu. Pada setiap modul ini dia memerlukan plus aki langsung, di mana ada beberapa kabel beserta warnanya. Di sini kita lihat, kita ke yang central lock dulu. Ada kabel merah, hitam, biru, hijau, putih, coklat, putih dan coklat lagi. Nah, pada bagian ini yang perlu kita satukan dengan modul yang alarm ini adalah merah dan hitam. Keduanya di sini juga ada merah dan hitam dengan ukuran kabel yang lebih besar. Ini adalah untuk input api. Merah ini untuk aki langsung dan hitam ini untuk ground. Bisa kita satukan dengan menyolder spoon seperti ini untuk bagian grounding agar mempermudah, nanti cukup dikaitkan dengan baut body. Sedangkan yang merah ini antara merah api dari central lock dan alarm ini kita satukan, nanti kita cari pakai taspen di bagian kontak mobil yang aki langsung, bukan plus kontak tapi plus yang 24 jam terhubung dengan aki. Ada beberapa kabel pada bagian central lock, pada bagian ini alarm itu yang banyak sekali wiring diagramnya. Kita mulai dari bagian sini. Kalau teman-teman beli, pada bagian sini itu ada 5 anak soket. Tapi ini berhubung soketnya ini tidak ada karena ini pakai alarm second ya. Kita buat sendiri. Di sini yang kita pakai cuma 2 kabel. Yang paling pojok itu biasanya kabel warna oranye. Itu untuk plus rem, pedal rem untuk lampu belakang. Nah, fungsinya ini nanti ketika kita rem pertama kali, waktu kita hidupkan mesin di rem pertama kali, nanti anak kuncinya ini dia akan mengunci semua pintu. Nah, ini dimaksudkan agar keamanan berkendara, ketika kita berkendara itu pintu dalam posisi terkunci untuk meminimalisir kecelakaan. Nggak mungkin nanti kita pas nyetir kok pintu buka sendiri. Makanya diambilkan dari sinyal pedal rem. Rem pertama diinjak dia akan kunci. Kemudian sebelahnya kabel warna merah ini kita ambilkan dari plus kontak ACC. Ketika kontak di on kan, biasanya anak kunci itu naik membuka. Nah, begitupun nanti kalau direm ini akan menutup, begitu sebaliknya. Dan ada kabel satu lagi di nomor 4 biasanya. Itu warnanya warna putih. Itu kalau enggak putih biru, beda merek, beda warna. Itu kita masukkan untuk yang switch pintu. Yang model ketika kita nanti buka pintu, untuk yang lampu kabin itu dia nanti akan hazardnya hidup, mengirim sinyal bahwa ternyata mobil kita itu pintunya dibuka agar pengendara lain itu tahu atau menjauh dari kendaraan kita agar supaya tidak menabrak pintu. Ini bisa dipasang atau enggak yang birunya untuk yang pintu, tapi untuk memperingkas kabel nggak usah dipasang, nggak apa-apa. Terus kita lanjut ke soket sebelahnya yang 3 kaki. 3 kaki ini untuk sensor getaran, tapi ini dijual terpisah. Teman-teman bisa beli di marketplace ataupun di toko variasi, itu harganya sekitar 50.000. Itu nanti tinggal disoketkan, nanti ditaruh di bagian mobil yang sering goyang, atau mungkin kalau ada orang asing yang mau berbuat tidak baik ke mobil kita, dia alarmnya akan berbunyi, mengirimkan sinyal ke sirine ini sehingga nanti berbunyi. Nah, kebanyakan ini kalau kena petir, getarannya ini kalau diparkir mobil bisa hidup, itu karena adanya petir itu kan ada getaran. Terus pada soket sampingnya yang 2 ini yang dekat dengan soket besar, ini adalah untuk lampu indikator alarm ini aktif atau tidak. Biasanya sudah disematkan satu paket di bagian penjualan, paket penjualan. Ini lampu ini soketnya. Tuh, nanti kita tinggal tancap, ini diletakkan di dashboard atas. Oke, dan ini adalah kabel yang paling pokok, yang paling banyak. Ini ingat ya, saya berpesan setiap merek ini beda wiringnya. Tapi secara konseptual sama kalau produk Cina. Ini ada 2 kabel coklat dari sisi kiri dulu ya. Ini nanti dapat plus sein. Cari aja di bawah setir untuk kanan dan kiri, bolak-balik tidak masalah. Pokoknya untuk sein ini. Sein kanan kiri. Kemudian sampingnya ini kabel warna pink atau merah muda. Ini nanti akan untuk plus alarm. Nah, pada alarm yang disematkan di paket penjualan, ini kan yang satunya dapetin ground, udah dapat ground body, udah dikasih sekun dari pabriknya. Ini tinggal dapat yang merah ini disambung. Nah, nanti otomatis setiap gerakan dari anak kunci ini, misalkan kita kunci atau kita buka atau kita mau cari di parkiran mobilnya, ini akan mengeluarkan bunyi dan lampunya untuk lampu hazard akan hidup.
Ini untuk yang kabel pink untuk plus sirine. Kemudian ada kabel berukuran lebih besar yaitu merah dan ada fuse-nya di sini. Ini sudah jelas adalah 12 plus aki langsung atau baterai langsung. Di sampingnya ini merah dan hitam. Ini tidak terpakai ya kalau di mobil tua. Kalau mau dijabarkan lebih lanjut di mobil muda, ini mendapat relay dari kontak juga. Tapi ini untuk di mobil tua nanti dipotong aja, nggak usah dipakai. Sampingnya ini ada kabel juga ukurannya agak besar, warnanya hitam, udah pasti ini ground. Didapatkan ini tadi disatukan aja dengan central lock. Ini nanti kita dapatkan body. Ini yang sampingnya ada kuning hitam, putih hitam, oranye, kemudian kuning polos, putih polos, dan oranye. Dari ke-6 kabel ini nanti kita pilih kombinasinya disesuaikan dengan merek dari ini. Ini adalah untuk urusan central lock. Jadi ini nanti ada biasanya yang oranye 2 ini kita tidak pakai. Kita nanti pakai yang kuning 2 ini. Kuning 2 ini kasih ground 1. Kemudian yang putih 2 ini, kita dapatkan untuk yang input ke central lock yang modulnya kecil. Modul kecil ini kan tadi merah hitam ini untuk api, merah untuk plus 12 volt, ini untuk ground, dan ini udah menyatu ke setiap pintunya. Kita udah usah masang-masang ngasih input. Nah, tinggal sisa 2 ini. 2 ini dapetin yang putih hitam dan putih polos ini. Nah, untuk yang groundingnya setiap merek ini beda-beda, disesuaikan aja. Kuning polos dan kuning hitam dapatkan ground. Coba ini main enggak? Kalau enggak, ini yang diambil. Kuningnya nanti yang enggak dipakai. Intinya untuk yang 2 ini cuma main ground. Ini nanti kan ada 4 kabel. Ini dijadikan satu kayak gini. Ini dapetin body dua-duanya. Itu nanti main enggak? Kalau enggak main, gantian yang ini. Coba. Nah, ini dapetin disatukan, dapetin ground. Nah, cuma itu aja. Kenapa kok 2 ini menjadi pilihan? Karena ini produk universal. Kita tidak tahu apakah merek ini supportnya antara kuning atau oranye dengan ini. Jadi intinya begitu. Ini bisa kalian beli dengan harga sekitar 200 ribuan di marketplace. Untuk yang modul alarm sudah ada sirinenya, sudah ada anak kunci, wiring, dan lampu LED-nya. Kemudian untuk yang central lock ini paketnya isinya pistol, ada jumlah 4, ada 1 pistol dan kaki 5 itu untuk yang pintu driver. Kemudian pistol yang lain biasanya jumlahnya ada 3, ini kabel 2 itu untuk yang pintu sekunder atau pintu penumpang. Nah, ini kenapa kabelnya 5? Karena ketika driver itu kan punya kendali penuh dengan kendaraan kita, secara manual ditarik di sini, dia akan juga membuka pintu yang lain. Ini tanpa anak kunci, tanpa remote. Jadi ketika driver itu buka atau nutup, dia nanti pintu yang lain juga akan ikut dari gerakan yang pistol driver ini. Itu alasannya kabelnya kenapa kok jumlahnya lebih banyak daripada yang pintu sekunder. Ini pakai motor, ini namanya vacuum central lock. Di dalamnya motor seperti Tamiya, ada gearnya di dalam untuk menaikkan dan menurunkan. Yang masuk ini adalah plus bolak-balik ya. Yang satu masa, yang satu plus. Itu bolak-balik. Nah, bolak-baliknya itu dikendalikan oleh relay yang ada di dalam sini. Artinya cara kerja ini kalau mau ngecek dapetin aki langsung bisa. Plus sama main dibolak-balik gini, nanti kan ini kebalikan. Misalkan hijau ini biasanya untuk menarik dan biru itu untuk mendorong. Nah, dibolak-balik aja. Kalau langsung ke aki kok dia nggak bekerja, otomatis motornya ini udah mati. Itu teman-teman. Terus ini kita tinggal rangkai. Oh ya, untuk harganya yang ini satu paket itu sekitar di bawah 100 ribu, tergantung mereknya juga. Udah dapat komplit kabel dengan vakum yang central lock ini, juga dapat ini besi-besi untuk nanti dikaitkan ke yang di dalam kunci, itu ada besinya. Ini total teman-teman bisa dapat ini mulai dari 300 ribu sampai 350. Itu udah dapat ini paket ini. Tinggal kita setelah ini kita buka, yang rangkai pertama itu kita satukan yang inputnya sama, misalkan plus kita jadikan 1, ground jadikan 1. Nah, selebihnya ini nanti kita tinggal instalasi yang dibutuhkan. Konsentrasi pertama kita ke ini dulu karena kabelnya yang banyak. Kita nanti instalasi ini ke satu daya yang ada di mobil, baterai langsung, ground, kemudian kita cari kontak plus kontak ACC, kemudian kita pasang ke plus pedal yang ada di bawah, dan ini nanti tinggal menyesuaikan. Rating juga kita cari di bawah setir. Ini kita tinggal tambah kabel panjang, ini taruh mau di dalam kap mesin atau di bagian mana, intinya di luar mobil, tinggal tambah kabel, dapatkan kabel yang merah muda. Terus kemudian ini merah hitam ini nggak dipakai, ini nanti kita potong. Kemudian selebihnya yang masuk central lock ini kita tinggal kasih grounding, dan yang kabel putih dapetin yang ini, dua-duanya ini. Itu teman-teman, kelihatannya ribet tapi sebetulnya kalau kita mau mempelajari pasti bisa, karena ini sangat mudah sekali. Oke, top.
to change your